Selamat malam untuk kamu yang baru mulai mengenal cinta, atau mungkin sudah lelah dihianati cinta. Gue Adam dari Frasa Hati akan menemani kamu hingga terlelap jauh ke dalam mimpi. Hari ini gue siaran ditemanin sama seorang penyiar senior, siapa lagi kalau bukan Rizvaldi Aldi. Hai. Gimana kabar Di? Sehat? Alhamdulillah sehat kadang. Oh, karir kelihatannya makin bersinar aja nih Di. Ya, begitulah brother. Gimana? Begini aja. Gimana kesibukan sekarang apa Andi? Kesibukan sekarang biasalah Kak, sebagai pegawai. Sama kayak lu lah, ngapain lu tanya. Agak basa-basi ya podcast ini ya. Bukan. Maksudnya selain kerja rutin tuh ngapain aja? Masih ngedesain? Ya, begitulah. Gue masih ngedesain, masih main game. Terakhir lo cover lagu juga nggak sih? Cover lagu siapa coy? Kok beda-beda nih? Enggak ya? Salah ya gue? Kagak. Salah. Oh, padahal Mungkin bagus ya. Lo kalau cover lagu padahal bagus tau sih. Thank you. Coba aja dulu lah ya besok-besok ya. Oke. Oh iya nih Di, sebelum kita masuk ke topik utama ini dia. Topiknya apa tuh? Nanti dulu, gue mau ngasih Udah tahu mulai nggak tahu. dulu. Gue mau ngasih tahu dulu buat kalian yang ngedengerin ini via Spotify, gue minta supportnya dengan mengklik tombol follow ya. Dan untuk kalian yang ngedengerin ini via YouTube, kalian juga bisa banget like, comment, dan subscribe. Karena podcast ini akan gue rutinkan di hari Sabtu dan Rabu jam 7 malam. Gitu Di. Yuk, Diselip-selipin dikit. yang penting promosi bro. Yo. Oke Di, Gimana, Jo? malam ini nih Yuk. kita bakal bahas soal cinta monyet nih Di. Cinta monyet. Ya. Sebelum gua nanya-nanya lu nih Di, gue mau Iya. nyamain persepsi dulu nih. Nah, Ya, kalau menurut persepsi. gue ya, kalau menurut gue nih, Ya. yang namanya cinta monyet itu ya sesimpel cinta di masa remaja aja sih. Jadi ya Cinta kayak, semasa remaja. jadi ya kayak cinta-cinta konyol dan naif gitu menurut gue. Gitu ya. Nah, kalau lo setuju nggak? Apa punya pendapat lain? Gue kurang lebih sama sih. Sama ya? Maksudnya kayak apa namanya, memang cinta semasa remaja aja. Tapi kalau naif sih kayaknya lebih enggak deh. Lebih ke ini aja sih, lebih ke penasaran aja nggak sih? Gue lebih suka kata penasaran sih. Oh, daripada penasaran ya? naif. Jadi yang kayak cinta-cinta yang penasaran gitu nggak sih? Jadi Kita ngeliat, kayak, ini cakep. oh iya benar. Terus kayak Gitu, sesaat penasaran. gitu nggak sih? Nah, sesaat itu mungkin sih. Gue cuman bisa bilang mungkin sih, karena mungkin sih dulu kasus-kasus Nah, coba ceritain tuh kasus-kasus apa menurut lo nih? di mana tahap percintaan itu tidak sementara, bro. Oh, gimana? You know what I mean, bro? Asik. Gue so asik abis ya, Mbak. Sialan. Kayaknya kita harus ganti backsound musik nih. Iya. Kayaknya harus Maksud gue gini, harusnya lebih upbeat nih. Gimana? yoi. Maksud gue gini. Jadi ketika cinta monyet itu, kita anggap cinta monyet itu kayak SMP, SMA lah ya. Heeh. Cinta-cinta SMP, SMA. Tapi lu pernah gak sih kayak lu suka nih sama cewek satu sampai ke bawah gitu, dan gak Kebawa sesaat gimana doang. nih? Maksudnya ke bawah itu dari SMP lu suka, ketemu Mm-mm. lagi SMA masih suka gitu, ke bawah. Oh. Bukan ke bawah mimpi, bre. Kagak. Tapi menurut gue Lagi. itu justru beda Di. Beda. Kalau yang Itu bukan cinta monyet. Jadi ketika yang lo suka dia dulu, itu menurut gue masih cinta monyet. Tapi ketika dia datang lagi, rasa itu masih ada, itu udah bukan cinta monyet lagi nggak sih? Kayak kita udah nggak penasaran sih sebenarnya, tapi pengen mengenal lebih dewasa lah. Kalau Jadi menurut gue ya. menurut lo SMP itu sudah mengenal apa arti cinta? Aduh, susah juga sih. Menurut gue sih Gimana? masih belum bisa dibilang cinta yang seutuhnya sih. Ya kayak cuma
cinta-cinta monyet itu kayak suka-suka doang gak sih? Gue nggak paham sih. Kalau lo bilang statementnya cinta saat remaja sih gue setuju memang. Cuman kalau lo tambahin tadi sesaat, gue kayaknya kurang setuju sesaatnya itu. Oh, tapi kita yang masih sepaham yang itulah ya. Ini cinta-cinta masih saat remaja lah ya. Iya. Oke. Kita ambil di samanya dulu aja. Jangan kita fokus di perbedaan. Bakal lama podcastnya nanti. Bakal lama nanti. Tapi nggak apa-apa sih. Lumayan cuan. Oke, duit. Kami butuh duit. Oke nih, Dwi. Gimana? Kan persepsi kita udah kita ambil yang samanya nih. Yo. Nah, kita masuk ke pertanyaan inti nih, Di. Ada nggak sih hal indah yang pernah atau yang lo inget di masa-masa cinta monyet lo, Di? Berarti kita masa-masa cinta remaja lah ya. Yo. Nah, ada nggak? Gue gimana ya? Jadi seperti yang gue bilang tadi, cinta monyet gue itu ada yang sesaat, ada yang tidak ya. Oh iya. Terus. Tidak. Jadi yang tidaknya ini memang berkesan gitu. Gimana tuh, ceritain lah. Dibongkar dikit-dikit. Momen apa nih? Momen apa yang paling indah menurut lo? BTW ini cintanya itu pacaran gak, Di? Apa? Kagak. Oh, cinta dalam diam juga. Kagak, bukan cinta dalam diam juga. Terus. Gimana ya? Lebih ke sama-sama tahu suka gitu, tapi masih masa pendekatan. Wah, serius lo? Yoi. Remaja udah bisa gitu? Yoi. Gue kira masa pendekatan. Gue kira kalau udah agak-agak gede baru bisa logo kayak gitu. Kagak, maksudnya gue belum shoot aja. Oh, tapi udah sama-sama tahu. Cowok ini kan, cowok yang tidak menganut komitmen ini memang. Aduh. Lo tahu dari mana dia tahu? Ya, gue gak deketin dia kalau dia gak suka sama gue, Bri. Iya sih. Itu konsep tapi awal gak sih? Lo yakin dia tahu? Lo sebagai cowok pasti kayak gitu gak sih? Kagak ya? Iya, kalau gue cowok iya. Tapi kan kalau cewek itu kan selalu pura-pura on ya. Maksudnya? Dengan hal-hal yang kayak gitu, ya pura-pura nggak tahu kalau dideketin. Nah makanya gue mau nanya lo taunya dari mana dia juga tahu? Ya itulah. Jadi lo harus jago, Bu. Aduh. Masa gue ngajarin lu sih? Ini bohong banget podcast ini. Harusnya lu yang ngajarin gue. Biasanya lu yang ngajarin gue, kok gue yang ngajarin lu jadinya. Wah sumpah nih, gue harus ganti background musik nih kayaknya. Kagak lah, ini harusnya lu yang ngajarin gue. Jadi gini, Bri. Gimana? Konsep mendekati wanita itu. Oke. Dekati dulu temannya. Gak percaya. Iya. Gue sering sih dekati temannya. Terus jadinya sama temannya. Jangan dong, jangan sama teman. Jadi kita caper dulu dengan teman-temannya. Tapi kita udah make move dengan target. Gitu. Jadi biar teman-temannya tuh kayak aware gitu sama kita kan. Oh, lo masuk ke pergaulannya lah ya. Nah, itu dia. Oh. Nah, saat itu kita kasih kesan-kesan baik gitu dengan teman-temannya. Oh, jadi lo tahu dari teman-temannya kalau dia juga suka sama lo. Itu dia. Iya. Oh, masuk. Gitu, Bri. Ya, langsung, iya. Dia suka ini nggak sih? Kan? Oh iya, dia suka ini. Oh, thank you ya. Makasih banyak nih udah ngasih tahu. Nah, keesokannya, kok dia gini ya? Nah, baru tuh masuk. Oh, dia lagi sedih ini. Lu sih kelamaan. Nah, biasanya teman-temannya itu yang nge-push. Oh iya. Itu dia. Temennya tuh mucikarinya ya? Mucikari. Mak comblang kok mucikari. Cuman ya itu, hati-hati baper aja. Oh iya. Dengan temannya. Kan lu ganteng ya? Kalau lu kan kasusnya berbeda gitu kan. Mana tahu orang ini cuma suara doang. Oh iya, bener juga. Oke, lanjut. Gila, gue berarti banyak skill yang gue pelajarin ya sama lo, Di.
Tidak, Anda pembohong. Lo ini kayak ular juga ternyata. Anda pembohong. Oke, lanjut nih ya. Lanjut. Yang tadi aja belum dijawab. Oh iya, belum dijawab ya. Apa yang indahnya? Indahnya ya? Gimana ya? Kita kan satu alma mater SMA ya. Oh iya SMA ya. Lu tahu kan alma mater SMA gitu tuh yang kayak high class gitu kan. Oke. Jadi gue waktu itu kayak memberanikan diri gitu kan, meminjam mobil orang tua gitu kan. Asik. Terus alma mater kita memaksa kita untuk seperti itu kan. Bener sih, gue setuju banget itu. Mendekati ceweknya, iya nggak sih? SMA kita memang nggak sehat emang. Emang nggak sehat SMA kita. Itu kita doang yang harus lihat. Iya benar, tapi kita harus gitu juga kalau mau masuk ya. Harus adapt gitu kan. Iya. Terus. Dari situ gue memberanikan diri kan. Tapi lu biasanya memang nggak bawa mobil nih? Kagak. Oh, tapi waktu itu lo beranikan diri untuk minjem mobil ke orang tua. Gue bawa kendaraan. Oke. Supra memang. Oke ya. Tapi ada X-nya. Ada X-nya. Bukan Supra yang itu Supra. Ya, bukan. Bukan Toyota Supra. Oke. Honda dia. Ya gimana dengan Supra bebek itu? Kagak kalau itu. Jadi gue memberanikan diri. Oh iya. Lo bawa mobil tuh. Terus bolehkah aku meminjam mobil Anda? Dibolehkan lah. Lalu gue bongkar uang gue. Jadi kan gue waktu itu jajannya mingguan ya. Oh lo rapel tuh? Iya. Jadi gue rapel. Gue memang ada tabungan gitu kan. Tiap minggu tabung. Iya. Terus. Ada lah duit untuk mengajak kencan. Ya. Asik. Terus. Gue tahu nih target suka nonton film. Jadi gue langsung calling dia, available minggu, available. Siap. Terus gue pesen tiketnya dulu kan, segala macam. Gue dulu inget banget nonton Avengers ini coy. Yang pertama. Yang Iron Man-nya ini musuhan. Oh, Civil War. Ini. Bukan Civil War. Ada apa namanya? Age of Ultron. Oh, Age of. Oh iya. Iya. Terus lo nonton itu? Nonton itu, gue beli tiketnya dulu. Lo di dalam? Apa? Betul. Beda dong, konteksnya beda. Oh iya. Di mobil maksudnya. Oh iya. Bukan di dalam bioskop tapi di mobil. Siap. Kagak. Anda harus hati-hati dengan trik Aldi ya setelah ini. Kagak, Bri. Kagak. Terus. Ini serunya nih, gue izin dengan orang tuanya dulu. Waduh, terus. Dengan nyokapnya. Dan gue dibilangin apa sama nyokapnya? Apa? Kamu kelihatan simple ya. Simple gimana tuh? Gak tahu gue juga. Memang gue dulu kacau abis sih pakaian gue. Gue cuma pakai kemeja sama celana pendek sama sendal. Orang gila, lo kencan apa kayak gitu? Kacau abis memang. Menurut gue itu keren gitu kan, kayak pantai gay gitu. Oh iya. Kacau juga ya. Kalau diinget-inget ya. Kampung ya. Tapi gak apa-apa. Tapi emang dulu nih ya dia. Gue juga ngerasain sih momen itu Momen yang gimana tuh? Apa namanya, SMA kita kan pergaulannya agak gimana gitu ya. Iya. 200.000 tuh nggak cukup gak sih buat sekali jalan? Gue harus nabung dulu, Gue juga kayaknya gue iya juga deh. Iya, gue harus nabung dulu. Itu juga udah nabung kan gue beda tuh waktu itu jajan les sama jajan biasa. Udah gue tabung semua tuh baru gue Jadi dulu tuh jalan nggak bisa sering-sering ya kan Iya, benar. Wah, sekarang gue ngerasa relate nih sekarang kenapa lo merasa spesial kencan itu. Iya. Kagak, gue lebih ke ininya aja sih, maksud gue kayak bukan effort sih, gue lebih ke ini aja sih, kayak apa namanya, maksudnya gue pernah ngelakuin kayak gini loh untuk pertama kali itu kencan gitu ya. Effort lah itulah. Iya ya. Cuman kalau dipikir-pikir lagi sih sebenarnya lebay aja, karena kita nggak ada duit aja dulu sih. Iya nggak sih? Wah, kalau sekarang ada berarti ya.
Ya. Sekarang jangankan 200.000 penonton, 2 juta pun Aldi sanggup. Jangankan 2 juta. Wah, jangankan 2 juta, 20 juta sekali jalan sanggup. Kagak juga. Saya tidak sekaya Anda juga ya. Makanya nikah biar kaya. Wow. Penghasilan jadi Masuk 2 tuh. dia. Iya. Tapi pengeluaran jadi 2 juga tuh. Enggak, banyak yang bisa dihemat. Oh gitu. Oh iya dong. Oke. Udah Nanti kayaknya dulu cinta jangan monyet terlalu nih. jauh itu, cinta monyet dulu ini. Cinta monyet dulu. Nah tadi yang indah berarti yang pas itu ya, pas ngajak pertama Belum, kali belum. kencan ya. Belum. Masih Oh, berlanjut. belum. Lu Gimana? potong-potong gue terus sih. Oh iya, sorry. Gimana? Gini nih. Jadi Lu sampai ngomong gua kick lu dari podcast lu. kagak lu. Kagak semu-semu itu gue. Oh iya, lebih. Jadi kagak juga. Ya gimana? Paling ada. Astagfirullahaladzim. Bulan puasa, oh gila. Ini podcast. Enggak apa-apa, udah buka. Iya juga ya. Tapi gila lu kan. Cut itu kita lihat cut ya, tolong ya. Iya, tolong nanti editor cut ya. Gaya. Padahal sendiri yang ngedit. Dan padahal nggak di-cut juga. Gimana? Serunya itu abis ininya loh kak. You know lah kan, ketika udah bawa mobil berdua ngobrol berduanya itu loh, quality time-nya. Ya? Itunya nggak sih? Kagak, orang baru pendekatan kok. Oh iya. Terus Sampai ditelepon orang tuanya. Ngapain aja lu? Maksudnya ya Maksudnya apa? iya nonton terus ngapain aja? Makan. Terus ngobrol-ngobrolnya itu yang indahnya. Yoi. Oh iya. Lu jadi bisa mengenal dia lebih gitu ya? Gue suka momen-momen bercandanya itu loh. Emang dia orangnya gimana? Supel? Super. Adik kelas. Oh adik kelas. Yoi. Masuk dia enggak? Jago banget lo. Lebih ke gak laku aja dengan satu angkatan. Jago. Menurut gue ya, Itulah. kalau menurut gue nih, Lu jago lu gak sih? Hah? Apa? Lu kakak kelas. Lu jago lu dong. Enggak, justru yang biasa aja tuh yang seangkatan kan. Kalau udah adik kelas Iya. atau kakak kelas itu udah, gue udah acungin jempol lah. Karena gue tahu juga pas SMA kita gimana kan. Yoi. Pergaulannya tuh memang ya lingkup kita ya angkatan ya. Iya. Beda angkatan tuh kayaknya bukan beda sih, gapnya itu jauh ya. Iya. Jadi gue acungin jempol lah lo bisa ngedeketin adik tingkat. Thank you. Terus yang konyolnya gimana di? Ada yang konyolnya nggak? Yang konyol. Selain celana pendek tadi. Iya, selain celana pendek tadi ya. Apa ya yang konyol ya? Itu sih, cuma itu. Celana pendek itu Konyol doang. kayaknya itu tuh. Ya lo ngerasa konyolnya pas ya disekak sama calon mertua lah ya. Kagak juga, kagak disekak sih. Itu nyokapnya ngomong ke doi. Oh, nyokapnya Nah, ngomong ke doi. Doinya Ngomong ke lu. ngomong ke gua. Oh, iya. Tapi lu berani juga ya? Maksudnya Gua dulu deg-degan juga ketemu sih. orang tuanya itu. Gua ketawa doang sih. Dulu gue Dan- pernah di. Gimana? Tapi itu juga udah pacaran. Oh, sama siapa nih? Ya adalah seseorang. SMA, SMA. SMP nih? SMA. Heeh. Pacaran nih? Pacaran. Oke. Oke. Dulu lo Axel ya? Masih sempat ya? Gak usah di sini dong. Oh iya, sorry. Lo menghancurkan citra gue yang romantis jadi jadi Sorry, pinter gue. Sorry. Gue nggak tahu. Gue waktu itu dia itu susah keluar kalau Sabtu Minggu. Susah keluar. Iya bukan gitu, lu mesum bener. Oh, Len. sorry. Kok mesum? Maksudnya susah keluar nggak dibolehin orang tua kan? Iya nggak boleh, nggak dibolehin orang tua. Iya. Jadi gue kalau jalan itu ya hari-hari sekolah aja.
Oh. Kayak dia les atau jarak antara pulang sekolah les gitu-gitu. Oh. Okay. Pernah suatu momen gimana? kita itu mau keluar dan hari Minggu waktu itu. Hari Minggu. Weekend kan. Otomatis kan gue harus jemput nih si doi. Dan bapaknya itu anggota klub Harley Davidson, boy. Bokapnya itu anggota geng motor. Yoi bro. Gak berani dong gue. Kagak berani, gue juga ciut sih. Ciut dong gue ajak kawan bro. Oh jadi karena ketidakberanian lu ngajak kawan untuk gua ajak menemani kawan lu. Untuk menemani gue ke rumah si cewek itu. Kalau boleh tahu namanya siapa tuh? Kayaknya gue tahu namanya siapa. Gak boleh. Gak boleh. Kayaknya gue tahu namanya siapa. Jangan. Oh gitu. Lanjut. Gue berhutang budi dengan kawan gue yang waktu itu. Terima kasih walaupun hubungan kami kandas, lo sangat menolong gue lah waktu itu. Cewek atau cowok kan? Cowok gue ajaknya. Oh cowok. Lanjut. Ya udah sih gitu doang sih. Itu gue kayak bertiga jalannya. Kagak, gue tinggalin dia cowoknya. Kalau udah jemput ya udah. Agak jahat ya. Gue tinggalin dia main sama yang lain. Jadi gue awalnya itu kan ngumpul ke satu tempat yang main bareng-bareng gitu. Terus akhirnya kita bisa berdua gitu. Oh gitu. Gitu loh di. Lu menggunakan kendaraan apa kalau boleh tahu? Lo kan tahu SMA kita gimana, yang pakai mobil. Roda 4 berarti ya. Roda 4. Kalau nggak roda, kalau nggak roda 4 susah. Kecuali udah pacaran lah ya. Kalau udah pacaran. Kalau roda 2 juga kayaknya ini nih, yang agak acnin gitu, ya nggak sih? Acnin itu apa nih? Oh ninja. Gak apa-apa sebut merek aja di sini. Besok bayar ya ninja. Wow. Sudah seperti podcast 10.000 pendengar. Yoi. Lah memang segitu pendengar gue emang berapa? Yoi. Oh gue pikir 8. Kagak ya? Enggak lah. 10 Enggak. Aja. Oke. Tapi apa namanya, selain ninja itu walaupun motornya gede juga kurang nggak sih kurang di sekolah gue di sekolah kita maksudnya. Iya gila, gue gitu dulu SMA mikirannya cuma gitu aja. Pergaulan kita kayaknya toksik banget ya. Gak sehat. Karena menurut gue karena di zaman kita SMP SMA itu yang nggak pedean gak sih? Kita nggak pedean kalau diri. Dan masalahnya banyak kan yang kayak gitu. Nah iya. Banyak yang nggak pedean kayak kita, banyak juga yang apa namanya yang pedean itu yang memulai benar. Trendsetter gitu. Iya. Tapi gue yakin itu relate sih sama anak-anak sekarang di. Iya sih. Anak sekarang udah gila-gila sih. Dandan aja udah kayak jago banget dandannya. Iya. Kalau kita dulu zaman kita ya polos-polos aja nggak sih cewek-ceweknya? Iya sih, sekedar lip tint ya paling ya. Sama bedak bayi lah ya. Bedak. Paling. Bedak bayi. Paling minimal. Nggak sampai pensil alis kagak. Berarti sekarang ini gue ambil kesimpulannya cinta monyet itu udah naik kasta lah ya. Iya, gue yakin sih anak-anak zaman sekarang itu cinta monyetnya tuh yang kacau gitu. Iya, benar. Tapi di zaman kita aja udah kacau masalahnya. Iya, benar juga. Memang globalisasi ini tidak bisa dipungkiri. Secara tren itu memang udah. Lanjut. Kayak terlalu statistik kita ya. Sorry. Udah kita cut aja yang tadi. Oke. Nah seperti biasa nih Di, gue udah nyiapin artikel buat para pendengar kita nih Di, tentang cinta monyet pastinya. Oke. Nah ini ada artikel dari ruangdiari.com tentang 7 tanda cinta monyet Di. Oke. Nah, sekarang kita tes nih yang relate sama kita yang mana aja. Ya kan? Ini 1. Cinta monyet datang ketika berusia belasan tahun. Bener. Belasan tahun, bener. Bohong lu dari TK lu kan? Kagak dong. Bener.
Tunggu, lu umur 20-an kan, kita umur 20-an kuliah ya? Iya, kuliah. Lu pernah ngerasain cinta monyet pas umur kuliah? Pas di kuliah? Ya awalnya dari cinta monyet sih pasti. Gitu ya? Sampai sekarang tuh awalnya dari cinta monyet sampai ya cinta nggak monyet lagi. Proses berarti ya? Proses. Makanya gue bilang cinta monyet itu lebih ke itunya sih berarti ya. Lebih ke fase ya. Fase. Gue suka sih. Bisa di satu orang itu mengalami berbagai cinta kan. Iya, bisa. Jadi lo nih sama cewek lo, ya mungkin lo udah mengalami cinta monyetnya di dia, cinta dewasanya di dia, sama kayak cinta pertama lah, fase ya. Iya. Cinta pertama, cinta dalam diam itu kan bisa aja di satu orang dia lekat dari berbagai fasenya gitu kan. Iya, bisa sih. Masuk lah ya, masuk nih ya. Masuk. Tapi lo nggak dari umur di bawah 10 tahun kan, Di? Gue di umur 10 tahun bukan cinta-cintaan dari sorry ya. Wah, apa dong? Main Play-Doh lo. Wow. Enggak lah, seperti anak pada umumnya lah. Main squishy berarti. Kagak dong. Tapi lo pertama kali main box. Tapi Nembok. lo pertama kali itu ngerasain suka sama cewek itu umur berapa? Gue SMP kayaknya. SMP, oh berarti relate lah ya, ini belasan tahun ya. Gue juga SMP sih. Ya, SMP kelas 2 kayaknya. Yang beneran apa? Wah ini nih. She's the one gitu, bukan? Yoi. Bukan she's the one, maksudnya kayak She's the only one. bukan the only one juga, maksudnya kayak makin wah badai amat cewek nih kan. Oh, I see. Lebih ke tertarik sih sebenarnya. Iya. Oh iya. Cuman kan tertarik karena belum kenal kan. Nah, berarti kalau udah kenal nggak tertarik lagi. Biasanya gitu ya. Pas udah kenal itu yang kayak kok nyaman gitu kan. Oh iya. Kok penasaran. Iya. Lanjut ya kita dia. Lanjut. Oke, nomor 2. Sebenarnya hanya mengagumi. Ya tadi udah dibahas ya. Udah. Iyalah. Pastilah. Mengagumi doang. Kalau cinta beneran nggak bakal kayak gitu ya, Di. Cinta beneran? Iya sih. Lo di kasus lo kayak gitu? Apanya nih? Yang cinta beneran lo tuh lo nggak mengagumi? bukannya nggak mengagumi, nggak hanya mengagumi. Oh, nggak hanya mengagumi. Kayak lebih ke apa ya? Menghargai dia sebagai seseorang sosok dan gue seorang sosok yang lain gitu. Oh, gitu ya. Soalnya kalau gue berangkat dari nyaman sih. Kalau gue berangkat dari nyaman kayaknya. Nah, kalau misalnya berangkat dari nyaman, pasti ada nggak nyamannya juga sih, Di. Nah, nggak nyamannya itu udah negosiasi gitu loh. Nah, jadi itu yang maksud gue. Jadi kita menghargai dia sebagai seseorang manusia utuh gitu loh. Oke. Bentuk pendewasaan sih. Dan cinta monyet itu nggak punya itu gitu kan. Nggak punya itu sih pasti. Bener. Yakin gue. Berarti ini oke lah, ini bener nomor 2 nih. Bener. Nomor 3, malu-malu jadi pemuja rahasianya. Malu-malu jadi pemuja rahasianya. Gue iya sih. Lebih ke cewek gak sih? Enggak, cuma gue iya. Gengsi gak sih? Lu kan tadi cerita kan, ngedeketin temannya juga kan. Nah itu kan sedikit banyak karena lu malu-malu juga kan. Tapi kan gue bilang sama temennya kalau gue suka sama dia. Lah iya, tapi kan jadi pemujanya gimana ya dia? Buat si ceweknya itu lo jadi pemuja rahasianya doang kan? Kagak sih. Oh gitu ya, enggak ya? Kagak. Jadi ini kurang relate nih yang malu-malu jadi pemuja rahasianya. Lo belak-belakan gitu ya? Awal-awal mungkin, tapi kalau gue memang udah fase let's go, gitu. Enggak lagi gitu. Tapi kalau ini nih, gue jujur aja nih relate nih sama gue malu-malu sih. Kalau gue suka sama orang ya gue malu-malu. Kalau dapat kesempatannya ya langsung sikat miring. Adam Hilal. Rizvaldi Aldi. Padahal nama lu bukan Rizvaldi Aldi. Yoi. Gue nih bingung. Kenapa? Karena gak apa-apa. Nama depan lo kan Rizvaldi. Dan nama panggilan lu tuh Aldi. Yoi.
Jadi Nggak biar apa. biar mencakup semua orang yang kenal sama lo ya. Jadi gue panggil Rizvaldi Aldi aja kali ya. Kenapa nggak dari awal Aldi aja? Ngaco emang. Kalau Aldi doang itu kayak kurang. Aldi itu banyak tau. Iya juga sih. Kayak Aldi 55. waduh. Kenapa saya sebut itu? Kenapa saya sebut? Nggak tahu. Halo Kak Aldi, Iya. dengar nggak Kak Aldi ya? Lanjut ya. Iya. 4 nih, suka cemburu nggak jelas. Suka cemburu nggak jelas. Gue iya Iya nih, sih. gue iya. Dan ini meledak-ledak gak sih kalau misalnya kita masih di cinta monyet? Iya, parah sih, parah. Kayak cemburu dikit ngajak putus. Wah enggak ya? Parah banget itu ya? Enggak. Gue lebih ke siapa nih yang mention Twitter Oh kamu iya gitu iya sih? iya iya. Iya, Itu relate sama gue tuh. Iya. Iya, kan? Kayak padahal Oh, cuma biasa aja mention-mentionan tapi gitu. kayaknya sinis banget itu ya. Pak. Atau As FM. Iya. Yang siapa nih yang nge-as kamu? Padahal dia juga Kok nggak kamu tahu. bales? Iya, biasanya anon kan. Biasanya anon. Dan biasanya ada yang cowok-cowok yang langsung Gue mau nanya, pakai nama. gue nggak itu sih. Kayaknya gue nggak bener-bener main As FM ya dulu ya. Itu tuh bisa nggak kalau kita nanya ke diri kita sendiri nih? Bisa, kan anon. Oh bisa ya. Bisa. Berarti ada kemungkinan juga dong orang-orang itu nanya dirinya sendiri. Ada. Gitu ya. Ya, gue nggak tahu sih soalnya. Gue juga. Dan itu rasa penasaran gue selama ini. Oh, bisa kok. Waktu itu ada kasus apa gitu. Teman-teman gue ngomongin orang kan. Ih, ini nge-as diri dia sendiri bla 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 bla. Gue pernah dengar itu sih. Bisa kok bisa. Iya. Mungkin karena itu juga kali ya. Gue kayak pernah dengar juga mungkin, makanya gue jadi keinget ya sekarang. Jangan-jangan satu orang ini yang kita omongin. Satu orang yang kita omongin. Apa kabar sih Doi? Iya. Gak tahu Doi siapa nih. Oke lanjut. Suka putus nyambung di. Wah, karena gue belum dulu SMP SMA gue belum fase pacaran. Pacaran. Bisa tapi kalau kawan-kawan lo gimana nih? Lo liatnya? Kalau kawan-kawan gue dan gue tuh banyak sih putus nyambung nih. Dan ini kayak udah cinta monyet banget nih kalau putus nyambung ini. Circle gue ya? Circle lo. Putus nyambung. Berantem sih mereka, kayaknya lebih ke berantem. Kalau putus nyambung itu enggak deh kayaknya. Oh jarang yang putus nyambung. Soalnya kita biasanya teman-teman gue berangkat dari satu circle gitu pacaran. Iya. Tapi kalau putus nyambung tuh ada kan beberapa orang. Ada. Tapi gue juga pernah ngeliat yang ini nih di circle gue nih. Jadi kayak misalnya dalam satu circle itu ada beberapa cewek, beberapa cowok kan. Ya mereka tukar-tukaran aja cewek cowoknya pacarannya. Itu alma mater SMP Anda itu memang kayak gitu, alma mater SMP Anda. Saya mau ngasih tahu. Oh gitu ya. SMP Anda enggak ya? SMP saya begitu juga kayaknya. Tapi saya ada kan ya. di circle yang kita bisa lihat itu dia kok kayaknya dia tuker-tukeran antar di dalam circle dia aja ya. Saya tidak berani berkata lebih jauh ya. Kenapa nih lu ngalamin emangnya? Kagak. Kalau gue nggak ngalamin soalnya, ya, makanya gue berani ngomong. Gue nggak tahu. Di circle gue pernah denger gitu. Tapi di circle yang gue lihat ada orang tuh gitu. Gitu? Iya ada. Jadi dia kayak tingkat 1 nih sama si cewek A. Terus temannya sama si cewek C. Tingkat 1 lagi kelas 1. Terus kelas 2 atau kelas 3-nya kayak mereka tukeran gitu. Lu nggak ada tuh modelannya kayak gitu? Gue lumayan ada sampai beberapa segitu loh. sih. Berarti lu kurang sampai yang kayak gitu. Kurang itu ya, kurang memperhatikan sekitar lah ya. Agak. Memang nggak ada. Gue nggak ketemu tuh. Waduh ayam. Ayam lu kelainan nih. Yoi. Dia berkokok malam-malam memang aneh. Kenapa kita ngomong ayam coba? Harusnya kita diem aja tadi ya. Oh iya, pura-pura nggak tahu itu ayam ya. Pura-pura nggak tahu. Astaga. Suara apa tuh back sound gitu ya? Oh iya.
Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini menurut gue yang paling relate di kita nih. Backstreet. Oke, Backstreet. Backstreet ini bisa jadi satu topik sendiri nih. Dia semenarik itu si Backstreet ini. Semenarik itu ya? Gimana tuh? Kayak hampir pasti nggak sih orang-orang itu pasti pernah ada Backstreetnya kalau pacaran. Awal-awal pacaran ya? Iya pastilah. Takut diceng-cengin. Iya, takut diceng-cengin. Atau alasannya nggak mau ketahuan orang tua. Ya, bisa jadi. Atau takut yang beneran dia sukanya dia tahu lagi pacaran. Terlalu jauh ya. Wah, agak ini ya. Ya itu kayaknya nggak semua orang sih. Tapi Backstreet ini, oke, kayak hampir di setiap awal-awal pacaran gak sih, Di? Iya. Bukan setiap awal pacaran di beda orang ya, maksudnya awal-awal kita pacaran gitu loh. Iya. Jadi kayak kita masih belum siap bilang pada dunia kita pacaran gitu kan. Tapi kita udah mau nyoba dulu gitu. Cicip dulu ya nggak sih? Iya. Paham gue. Oke, lanjut nih. Berusaha tampil oke atau jaim. Ya nggak cinta monyet aja. Kayaknya pasti jaim ke semua orang sih kalau udah masa-masa remaja itu ya. Ya walaupun katro ya. Menurut kita keren doang ya. Tapi ada jaim-jaimnya kan. Ada jaim. Suara agak digebas-gebasin. Terus kayak so asik ya. So asik juga bisa. So asik terus so ngerti apa gitu. Gue pasti gitu sih. Sotoy. Tapi akan kita berusaha lebih di orang yang cinta monyet kita nggak? Awal gimana gitu? Nggak. Ini kan kata dia berusaha tampil oke atau jaim kan? Nah tadi kan menurut kita itu nggak harus cinta monyet juga, kita pasti jaim nggak sih kalau remaja ke semua orang? Oh, iya. Iya nggak sih? Karena kita lebih ke ini nggak sih, masih takut dibilang beda sendiri. Iya benar. Iya nggak sih? Ya. Beda itu belum normal buat kita. Iya. Nah kita akan berusaha lebih jaim sama cinta monyet kita, itu benar nggak? Iya. Iya benar. Gue dapet nih. Relate ya berarti ini ya. Relate. Nah itu yang relate menurut kita nih. Nah kira-kira mana nih yang paling relate buat kalian? Coba kalian tulis juga di kolom komentar ya. Ya gitu nggak sih kalau podcaster dicoba terus boy. Dicoba lagi boy. Biar ada interaksi ya. Yoi. Nanti kita bakal bacain komen-komen yang menarik. Iya gitu. Coba komen yang menarik. Coba dari gue nih. Akan mendapatkan iPhone. Gak ada iPhone. Lo yang nyediain oke sih. Yeah. Gue bersedia memberikannya kalau lo yang nyediain. Oke. Nasi bungkus juga nggak ada. Keburu basi nih. Oh iya. Bahaya juga kan kalau udah nggak panas nih, takutnya kena virus kan di jalan pas ngantarnya. Atau kalian nih yang punya cerita menarik nih, boleh juga nih cerita tentang cinta monyet kalian, boleh dong di share di email adamsyaifulhil@gmail.com biar nanti gue bisa bacain di podcast yang selanjutnya. Nah kalau yang itu udah lancar lah ya. Iya. Gak terlalu maksa ya masuknya. 11-12 dengan Gofar Hilman. Waduh. Jauh. Nah biasanya bintang tamu gue tuh selalu gue tantang buat baca puisi di. Baca puisi? Jadi lo juga harus nih baca puisi nih. Jangankan baca puisi. Gimana? Baca akad nikah aja bisa. Siap, baca akad nikah lebih gampang. Lebih gampang ya? Apalagi kalau ceweknya ya gitu. Wow. Udah, kita bahas yang sudah dewasa nanti saja ya. Iya. Puisi dulu. Tunggu. Dengan penuh penghayatan dan seksama ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi ini puisinya disediakan oleh Kak Adam ya?
sungguh podcaster yang sangat-sangat baik. Lu dapat dari mana nih, Kak? Oh iya, gue belum share dapat dari mananya. Iya, belum kasih tahu. Waduh, sabar. Gue cek internet dulu nih kalau gitu ya. Wow. Gue pikir ini dari... Waduh, tidak enak saya ngomongnya. Gak apa-apa. Saya pikir dari teman Anda. Bukan. Kagak? Bukan. Bukan. Coba kita search dulu ya. Oke. Dari fullpuisi.blogspot.com. Oke. Bisa diulang, Bapak? Puisi dari fullpuisi.blogspot.com. Penulisnya Bella. Cinta monyet. Lo gak usah asik-asik. Oh iya, sorry. Gak boleh ada Gak boleh ada yang nyaut. SFX yang Gak ada, gak gitu ya. boleh. Ayo, gak ada. Ayo penonton kita standby semua, kita ulang ya penonton ya. Ya silakan Aldi. Cinta monyet. Ku bertemu pandang harusnya. Waduh, gue memang gak bisa baca puisi ya. Sorry ini. Halo gimana dong Di? Iya, sorry. Penonton masih standby ya. Bertemu pandang ya. Penonton masih standby. Ya sabar ya penonton ya. Kita kasih waktu Aldi buat mendalami dulu. Iya. Oh, deep breath dulu. Yoi. Siap Di? Siap. Penonton udah nggak sabar nih Di. Yoi. Ya udah. Silakan. Cinta monyet. By Bella. Ku bertemu pandang dengannya. Dia pergi mendatangiku, mengajakku berkenalan. Tubuh ini serasa panas. Dunia seakan berpaling. Ada efek-efek burung kicauan nggak? Nggak ada? Nanti gue kasih. Oke. Kalau nggak yang apa namanya sound effects yang ini Kak, yang seksi saxophone itu. Asik. Asik ya? Udah lah lu nggak usah baca puisi lah kalau gitu. Lanjut deh, masih ada 3 bait lagi. Udah 3 bait lagi. Udah penonton maaf ya, kita kali ini nggak ada puisi karena Aldinya memang agak kurang nih, agak kacau lah sama Aldi ini. Nggak bisa kita yang serius. Gue mau lanjut nih. Bener nih, mau lanjut nih. 14 tahun. Tapi ada itu aja coy. Gak seru coy. Nah gini Di, kendalanya kan gue nggak ada tuh backsound musik. Oke. Nah gimana kalau lo backsoundin musik lo sendiri? Nah coba. Gak bisa dong, tidak bisa dong. Tadi bisa tuh yang umurku 14 tahun, penonet itu bisa. Gak bisa dong. Anda aja gimana yang baca puisi? Saya sound effect-nya. Enggak, gue gak kuat. Oke guys, segitu tidak aja ada lah ya. puisi-puisian. Udah gak usah ada puisi lagi. Kita langsung masuk konklusi aja lah ya. Konklusi, let's go. Nah ini Di, setelah kita ngobrol-ngobrol sini Di, sama baca puisi yang gagal tadi. Yoi. Tentang cinta monyet. Kira-kira ada nggak Di? Ada nggak yang mau lo sampein Di? Buat pendengar gue tentang cinta monyet. Bisa kayak saran-saran atau quote juga boleh lah. Oke. Gue lebih ke saran aja sih. Karena saran itu diberikan ketika kita udah mengalami hal itu. Jadi saran gue buat anak muda di luar sana, nikmatilah. Asik. Keren banget gue, sumpah. Kagak ya? Kagak. Jadi nggak bijak nih. Jadi gak bijak ya? Lanjut. Saran gue ya itu, nikmati aja. Lu mau sekampung apapun lu, mau sekacau apapun lu, asal ceweknya it's okay, atau ya misalnya lu ditolak atau memang lu dikatain juga, ya nikmatin aja. Itu buat lu belajar aja gak sih? Iya benar. Yang kayak itu memang fase hidup yang harus kita lewatin ya. Ya kayak fase alay lah kan, harus dilewatin fase alay. Iya benar. Ya, nikmatin aja. Oke. Nah kalau dari gue nih Di, apa tuh? buat kalian yang lagi flashback
kisah-kisah penuh warna dari cinta monyet kalian. Gue percaya sih, pasti kalian bakal lebih inget di hal-hal yang memalukan, ya nggak sih? Iya sih, dibandingkan hal yang berkesan ya. Tapi coba deh, kalian dan lo nih gali-gali lagi ingetannya. Pasti kalian juga bakal menemukan memori-memori indah yang telah lama terkubur dalam otak kalian, yang kalau kalian ingat lagi tuh bisa bikin kalian senyum-senyum sendiri. Yo, enggak? Boleh. Lo kalau lo cari-cari tuh pasti ada aja yang bisa bikin senyum-senyum kalau menurut gue ya. Gue kadang liat foto gak sih? Kadang liat foto ke flashback gak sih memorinya? SMP, SMA. Kebetulan HP gue hilang gitu, jadi gue gak pernah ngeliat foto-foto SMP, SMA ya. Hilang semua data-data. Kan kita nih ada yang namanya tuh sosial media kalau lo baru tahu nih. Nah, gue gak main sosial media dulu. Nah, coba lo lihat sosial media teman-teman lo lah atau mantan-mantan lo. Wow. Maaf ya pacarnya Aldi. Bukan bermaksud memecah belah kalian, cuma biar Aldi senyum-senyum aja. Kagak dong. Ada lagi nih Di. Dan buat kalian yang lagi ngalamin cinta monyet, ya sama kayak Aldi, nikmatin dulu aja. Asalkan kita tetap waspada. Jangan sampai kita terjerumus ke hal-hal yang negatif, ya nggak sih? Oh iya. Karena menurut gue nih ya, zaman-zamannya cinta monyet itu zaman yang rawan banget gak sih? Gimana tuh? Iya, karena di masa-masa itu ya, dimana batas antara yang baik dan buruk itu terasa sangat samar gitu gak sih? Nanti di suatu titik ya, buat kalian yang belum ngalaminnya, lo akan ngerasa kayak gini nih. Kayak, kok yang bener kayak sulit diterima ya? Terus kok yang enak-enak malah dosa ya? Iya gak sih? Dan semacam itulah. Saya skip. Jadi ya, stay safe. Trust me, safety can be fun ya. Saya skip ya masalah yang itu. Saya tidak berkomentar apa-apa. Saya main aman. Mohon maaf ya pendengar kita kali ini, kita tidak bisa membuat tidur seperti biasanya sepertinya. Dan background musik pun sudah diganti nih karena bintang tamunya Aldi. Jadi lebih upbeat kita. Kapan-kapan lu undang gue lagi lah ya. Tapi yang bahasan-bahasan yang agak berat lah. Biar apa? Lu bercanda juga ujung-ujungnya. Lu baca puisi aja susah. Sorry. Kayaknya kita harus buat podcast baru di. Apa tuh? Konsepnya tuh bukan yang melo-melo berarti. Iya, karena lu jago gak sih dalam hal cinta? Gue bisa, maksudnya gue bisa aja sih, mau melo bisa, mau nggak melo juga bisa. Tergantung lawan bicaranya. Tapi kan kalau di podcast gue kan banyakan melo ya. Kayaknya kita harus ada podcast yang lebih upbeat gitu. Lebih upbeat. Yoi. Tips-tips mendekati wanita gak sih? Iya boleh di. Lu kan jago kan? Iya lu buat di, gue join dah di situ. Gue kagak lah, gue gak main-main sosial media. Atau kita buat segmentasi aja kali ya. Boleh. Jadi ada yang buat melo-melo, ada yang buat abit-abitan. Oh, brainstorming di podcast nih. Seru abis kayaknya. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian semua setuju, komen. Komen. Biar kita ada tips mendekati wanita. Tips mendekati by wanita. Aldi and Adam. By Aldi and Adam. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang kita bisa bahas dengan upbeat kalau kalian suka. Ya udahlah Dila. Ini trusted gak kita nih? Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Let's see aja. Komen di bawah. Yang ya sekarang. Yang mau tahu list mantannya Kak Adam. Waduh. Jangan. Ntar lo jiper. Jangan. Waduh. Entar lo takut siapa sama Adam Hilal bro. Hati-hati lo. Sorry. Itu tidak dibahas di sini ya. Kita tidak off the record aja.
Tutup lah boy. Oh iya, oke, gue tutup dulu ya. Iya, gak ditutup tuh. Gue bingung nih mau nutupnya itu mau di-updatein juga apa dimelowin lagi nih. Dimeloin lagi. Oh dimelowin lagi ya, oke. Langsung. Mood, ayo mood berubah, sip. Oke. Boleh gue kasih sound effect kan? Oh iya boleh. Moodnya diubah ya. Langsung gitu cuy. Makasih lo supportnya. Oke. Sekian dulu ya untuk podcast kita malam ini. Bagi kalian yang punya cerita cinta untuk dibagi, kalian bisa kirim ke email ayam lu di. Mantap. Memang hidup di kampung ini the best. Kirim ke email adamsyabulilal@gmail.com ya. Jika cerita cinta kalian menarik seperti ayamnya Aldi, gue akan dengan senang hati ngebacain cerita cinta kalian. Thank you. Dan untuk kalian yang mau nyeritain langsung cerita cinta kalian kayak Aldi nih, kalian juga bisa kirim rekaman audio kalian di email tersebut ya. Dan sertakan juga kontak kalian yang bisa dihubungi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe atau follow channel ini. Oke, jika ada salah-salah kata gue sama Aldi, mohon maaf. Gue berharap kalian bisa mengambil sesuatu yang positif dari podcast ini. Yang mesum-mesum tadi dibuang aja. Gue Adam dari Frasa Hati dan bintang tamu kita Aldi Sitohang. Yoi. Lo ada ayam juga dong. Mana nggak ada gue ayam di sini. Tadi gue dengar ada ayam. Udah dulu lah. Selamat malam. Oke. Selamat malam.